Kembali lagi di Bincang Wrestling. Ini gue lagi live All Out AEW All Out, seru banget. Gue baru di pertandingan di Nemrus lawan anjing siapa namanya nih, orang Jepang lah. Bapak-bapak Jepang nih. Sebenarnya gue mau hari ini sore ini gue ngebahas tentang apa AEW All Out. Apa sih gue mau AEW All Out, cuman gue mau bahas per match, tapi per matchnya live setelah matchnya itu berakhir. Tadi gue baru aja pertandingan antara Miro dan si siapa namanya tuh, Miro dan Eddie Kingston, abang-abang Indi sama abang-abang Rusia. Terus mereka opening match di All Out. Gue nggak nonton sih ya, buy in, namanya udah beli buy in ya, pre-show-nya lah sebelum All Out. Cuman dari pertandingan pertama opening tadi menurut gue cukup oke, cukup ya oke, dibilang five star match juga enggak sih, cuman mereka sama, dan yang gue udah lama nggak ngeliat itu ya, mereka tuh sama-sama eh, di pro wrestling sekarang mungkin orang-orang yang heavyweight itu kadang-kadang nggak terlalu heavyweight gitu kan, lompat lah, moonsault dan segala macam. Yang sekarang kan emang orang-orang indie star pada yang badannya gede ya, sekelas Kitli aja kan, apa namanya, atletik gitu. Nah ini Miro dan Eddie Kingston ini udah rada lumayan, nggak dia mungkin kelasnya tuh kelas heavyweight tapi nggak begitu heavyweight ya, light heavyweight mungkin. Tapi pertandingannya cukup cukup heavyweight gitu, jadi nggak cuma fly fly kadang gitu, apa moonsault over the top rope, apa second rope gitu gitu, cuman tapi rada-rada ada heavyweight. Dan menurut gue salah satu pertandingan yang udah lama gue nggak nonton nonton pertandingan heavyweight dan bagus kayak gitu gitu, yang nggak heavyweight mungkin heavyweight kalau di wrestling kayak kayak si ini ya, kayak si Big Show gitu, Undertaker, Lance Archer. Kalau misalnya ini rada belum heavyweight, tapi menurut gue lumayan oke untuk pertandingan si Eddie Kingston sama si siapa namanya, anjing siapa tadi namanya, Miro gitu, TNT Champion. Gua mau ngasih tahu spoiler nggak ya, enaknya gimana ya, ngasih tahu spoiler apa enggak? Boleh lah ya, kita gua spoiler lah ya, ini spoiler, jadi kalau lu nggak belum belum nonton mending lu jangan dengerin. Oke, ini spoilernya. Si Miro menang, tapi menurut gue sih si Eddie Kingston nggak jadi kalahnya nggak clean gitu, jadi kalahnya ya masih di push untuk si Eddie Kingston untuk jadi abang-abang indie gitu. Jadi ya ya oke lah gitu, si siapa namanya, Eddie Kingston gitu. Dan menurut gue ini kan kemarin jadi rada serunya adalah si siapa namanya tuh, Tony Khan bilang kalau si TNT Champion ini bukan juara mid card, karena juaranya kan Cody Rhodes, Brody Lee, Darby Allin, Miro gitu. Jadi juara itu tuh bukan juara mid card gitu. Jadi juaranya ya terpisah, bukan terpisah sendiri ya. Ya gimana ya, gue juga nggak ngerti sih sebenarnya. Tapi menurut gue kalau misalnya kondisinya kayak gini, emang emang kayak harusnya si AEW punya satu gelar lagi. Di menurut gue satu gelar lagi tuh yang si TNT Champion mungkin dibuat jadi kayak semi kayak interkontinentalnya ya. Tapi menurut gue AEW bakal lebih bagus kalau misalnya punya satu gelar lagi, dan gelar laginya itu emang bener-bener tuh orang-orang, apa namanya, eh, indie wrestler yang belum belum bener-bener belum, kayak Chuck Taylor, kayak si siapa namanya tuh, Chuck Taylor, terus si aduh siapa namanya dulu lupa, bukan dari Allen aja siapa, Orange Cassidy, kayak gitu-gitu loh, Pack. Tapi Pack sih udah lumayan terkenal. Tapi yang jelas kalau menurut gue sih di si siapa namanya, si AEW harusnya punya satu gelar lagi. Dan gue liat AEW cukup bagus gitu mempromote si gelar-gelarnya, jadi gelar-gelarnya tuh nggak lemah ya. AEW World Champion, TNT Champion, terus tag team women's gitu. Jadi ya ya di WWE kita tahu lah kayak WWE 24/7 bullshit itu kan lemah gitu. Oh, tapi yang kritik gua zaman dulu ngelihat TNT Champion, nggak tuh TNT Champion, TNT Champion tuh jelek banget kan, tapi sekarang putih gitu, menurut gua udah lumayan keren dan cocok lah si Miro ini ya. Oke, ini kita lanjut ke pertandingan kedua. Ya, pertandingan kedua emang Minoru Suzuki ini emang kayaknya mau feud sama si Dean Ambrose ya. Kok si Dean Ambrose, John Moxley, sorry. Terus si Minoru Suzuki ini gua ngerti dia juga siapa, orang-orang palingnya ya abang-abang Jepang indie lah. Wah, yes, dia ini banget. Jadi emang pertandingan tadi gue bilang
nggak solid solid ya, nggak five star match, cuma lumayan lah untuk pertandingan kedua. Sebenarnya dari segi pertandingan menurut gue lebih bagus pertandingan pertama ya, yang lebih lebih solid. Kalau yang tadi sih lebih lebih hard hard. Gue bilang nggak strong saya juga, tapi nggak begitu kelihatan strong saya. Tapi John Moxley pakai anting lagi, wrestling aja nggak sakit emang ya nggak ini. Terus crowdnya chanting holy shit. Gue nggak tahu dia siapa aja. Cuma saya Jepang, orang-orang abang-abang ini Jepang mungkin ya. Tapi emang si John Moxley emang emang dia tuh kayaknya setelah dari WWE dia lumayan stres gitu, dan kalau nggak salah kontrak dia tuh nggak eksklusif di AEW. Kontrak dia tuh kalau nggak salah dia dia emang eh, wrestler AEW, tapi bukan bintang permanen. Dia boleh boleh ke wrestler di tempat lain. Kayaknya dia mau di Game Changer Wrestling juga, di New Japan juga, di satu lagi itu di mana ya? Gue lupa, Bloodsport apa namanya itu. Jadi dia dia boleh nih. Nah ini lagi tukaran punch di ini. Ala-ala ini banget lah, ala New Japan aja, so-soan tahu tuh. Gue nggak begitu ngikutin New Japan sih, tapi ya ala-ala New Japan begitu mungkin. Tapi si John Moxley emang menurut gue dia itu apa ya? Bisa dibilang kalau kalau kayak si Empang, Samoa Joe, Daniel Bryan, Seth Rollins, AJ Styles kan abang-abang indie dulu. Nah, kalau kalau lucunya gini lah. Mereka-mereka itu kayak abang-abang indie di musik yang udah mulai masuk ke major label, dan di major labelnya sukses gitu. Kalau di musik ya. Nah, kalau si John Moxley ini menurut gua abang-abang indie yang udah ke major label, tapi hasratnya itu masih independen banget dan kelihatan gitu. Soalnya kan beberapa kalau yang udah indie, udah indie terus di major ya pasti ya udah major aja gitu, major label atau major wrestlingnya. Nah, kalau si John Moxley ini menurutnya hasrat indinya tuh masih kencang banget gitu. Ya kayak si Empang lah, si Empang pas udah dari WWE nggak jadi balik ke indie kan, ya udah aja dia. Kalau menurut gue si Empang udah sold out ke major label, major promotion gitu, karena ya dia udah kayak gitu gitu. Terus ya udah kayak gitulah. Pertandingan berikutnya si Britt Baker sama Kristen Statlander. Yang gue nggak tahu lagi nama-nama cewek-cewek di ini. Tahunya Britt Baker doang di MB. Terus jadi pertandingan John Moxley sama abang-abangan bapak-bapak Jepang tadi, ya gitulah. Terus kayak kayak Breaking the Forbidden Door ini menurut gue kenapa nggak sama WWE ya? Soalnya Breaking kan gue udah pernah bikin podcast tuh tentang WrestleMania atau Royal Rumble, harusnya jadi bisa jadi event bulan April lah, jadi event nasional pro wrestling gitu, bukan cuman WWE doang. Harusnya bisa jadi New Japan ke sini. Jadi semua sama-sama melebarkan sayap gitu. Dari WWE melebarkan sayap, dari AEW melebarkan sayap. Jadi cakupan marketnya tuh besar, tapi mungkin WWE nggak mau. Tapi ya mungkin kedepannya bisa lah kali ada Forbidden Door. Jadi gitu. Dan untuk pertandingan tadi, pertandingan kedua yang gue juga cukup nggak tahu dia itu siapa gitu. Ini berlanjut ke pertandingan ketiga, Britt Baker lawan, wah tadi gue lupa namanya siapa. Lawan itulah lawannya gitu. Mbak mbak mana dia tuh? Ya itulah kita. Nanti gue ini nextnya di pertandingan langsung apa? AEW Women's Champion. Gila pertandingan ketiganya, Dr. Britt Baker lawan, ini siapa namanya tadi ya? Eh Wah, sorry ya kalau misalnya gue banyak yang nggak tahu, karena gue udah lupa banget, banyak banyak banget wrestler di siapa di sini aja, jadi lupa. Tapi pertandingannya gila, bagus banget menurut gue. Si si Women sini menurut gue lebih bagus dari dua pertandingan pertama, TNT Champion sama John Moxley. Bagusan yang si ini nih. Jadi satu pertandingan yang oke. Dan emang Women's Division udah, maksudnya Women's Division di WWE, di AEW, dimanapun mungkin sekarang udah emang udah bukan, kan dulu kan istilahnya tits and ass, tapi sekarang mah udah bener-bener ya, bener-bener gulat gitu. Gue kalau nggak salah pernah bahas tentang ini, siapa ya gue yang kayak tentang Carmela itu, gue lupa bahasan di mana. eh
Yang jelas ini pertandingan menurut gue oke, gue nggak bisa nge-rate tapi menurut gue ini salah satu pertandingan oke. Pertandingan berikutnya ini si tag team champion dan gue rasa ini bakalan steal the show, mudah-mudahan ya. Young Bucks lawan eh Lucha Underground aja, Lucha Underground deh. Kok Lucha Underground sih? Bukan. Eh Pentagon Phoenix Junior. Nama timnya apa ya? Ya itulah pokoknya. Nanti gue bahas setelah ini. Gila, ini gue baru nonton tag team AEW Tag Team Champion Steel Cage Lucha Brother lawan Young Bucks. Gila, ini pertandingan ngeri banget. Gua kira bakalan pertandingan yang bakal biasa aja gitu. Di tengah-tengah pertandingan tadi udah kayaknya si waktu di momen dimana dia itu Jordan seri berapa ya si Young Bucks. Gue suka kebalik ya Matt sama Nick Jackson yang mana sih, tapi ya mereka tuh bawa Jordan yang di bawahnya katanya harganya lumayan mahal, terus kayaknya Travis Scott deh, Jordan Travis Scott. Terus dia di bawahnya ada kayak paku payung gitu kan. Gitu. Terus ini pertandingan dimenangin sama Lucha Brothers. Sebenarnya pertandingan itu nggak bukan masalah menang apa kalah, tapi pertandingannya menurut gue keren banget. Ini gue pernah nonton Ladder All Out 2018 2019 yang All Out pertama. Sorry. Terus nah ini pertandingan menurut gue kayaknya bakal bisa oke banget. Ternyata oke juga, gila gue bilang. Terus yang gue suka dari pertandingan bagus itu telling story-nya bagus gitu. Bukan hanya sekedar akrobatik naninu kick out itu, nggak cuma sekedar itu, tapi ada di tengah-tengahnya tuh ada applause applause break itu apa ya, jadi kayak saking gregetnya pertandingan semua si superstarnya lay down atau berdiri diem, tapi semua penonton pada tepuk tangan tuh karena saking keren banget sih pertandingannya. Menurut gue ini salah satu pertandingan keren sih. Wah gila, All Out lumayan oke lah si All Out sekarang. Ini all out. Dan ini kayak ngebayar All Out tahun lalu yang cuma di apa namanya, di Jacksonville. Ini All Out yang di Chicago. Ini tuh malah baru setengah pertandingan, itu baru 4 pertandingan awal ya. Iya baru 4 pertandingan awal. TNT, terus John Moxley sama abang-abang Jepang, AEW Women's Champion sama Tag Team Champion gitu. Dan menurut gue yang gue sering bilang Tag Team Champion AEW itu sering banget championnya dibuat jadi bagus gitu. Nggak kayak kan sering banget ngebuat tuh championnya tuh malah ya kalau nggak seru. Ini mah kayak jadi seru banget, terbaik lah menurut gue, oke banget ini. Dan mereka di ituin bloodnya kan ada, dan gue cukup suka mereka berdarah tapi nggak disturbing banget gitu. Nah ini pertandingan berikutnya gue nggak tahu apa pertandingan berikutnya. Ini belum si Empang, belum bukan Derby Allin, belum si Chris Jericho MJF, belum main event. Atau apa lagi pertandingannya banyak. Duh, ada apa nih? Kayaknya belum sampai itu, jadi kita tetap aja tetap di ya nextnya pertandingan berikutnya. Gue mesti nyari tahu nih pertandingan berikutnya apa, tapi dari 4 pertandingan di All Out menurut gue nggak mengecewakan. Sip dah. Gila ini pertandingan Jericho lawan MJF. Dan gue baru lihat lagi nih di endingnya Chris Jericho menang dan balik lagi ada siapa namanya, Inner Circle. Udah lama banget yang di AEW nggak ada Inner Circle. So far pertandingannya menurut gue pertandingan biasa kayak di Dynamite gitu. Terus tapi setelah ini kan ada 2 kali bukan 2 kali ya, ada setelah di crowdnya mulai panas waktu pas pertandingan dari start karena kaki Jericho ke ring gitu. Terus tapi yang gue suka dari pertandingan ini ya, kenceng banget sih. Lu kedengeran sih suara Judas. Nah kan ini apa yang pada nyanyi kan. Sebenarnya ada salah satu ke cringe. Wah, next pertandingannya si Empang Derby Allin. Salah satu pertandingan ini tuh ada yang cringe menurut gue. Yang pertama nggak mungkin bisa gue bilang cringe ya. Tapi gue mute dulu. Yang awalnya itu ada kayak countdown zaman Chris Jericho di 90-an di Attitude Era kan, yang ini terus
Gua kira itu bakal jadi Chris Jericho, ternyata MJF. Si MJF ini jadi, terus ada Jericho last match gitu. Menurut gue itu cukup oke, nggak cringe. Nah yang cringe itu pas Chris Jericho eh openingnya cuma pakai gitar doang. Gue bilang anjing, gua kira cuma ini, terus nanti baru suara lagunya Judasnya ya, tim songnya Chris Jericho, tapi enggak, ternyata cuma gitar doang. Terus gue anjing, aneh aneh gini, cringe, rada cringe. Terus kayak crowdnya bingung mau nyanyi bareng, tapi si gitarnya juga banyak improv. Emang gitarisnya Fozzy sih gitu. Menurut gue kan kenapa nggak Fozzy sekalian aja gitu ya, eh yang main gitu, bukan cuma gitarisnya doang, atau nggak sanggup bayar atau gimana gitu, atau yang lain. eh nggak tahu juga sih gue, tapi menurut gue kan Fauzi, padahal Fauzi aja yang main gitu bakal lebih seru gitu menurut gue. eh Terus jadi awalnya tuh malah cringe gitu, dan terus berjalannya ke pertandingan menurut gue aneh sih. Anehnya tuh mungkin ini gue skip yang Battle Royale ya, karena gue malas nonton yang Battle Royale. Bukan karena momen, tapi pas Battle Royale di mana tuh, apa sih, Double or Nothing juga gue males aja gitu Battle Royale. Si mungkin ini jadi nextnya ada Ruby Riot, namanya Ruby Riot ya kalau nggak salah. Nah tapi gue skip yang Battle Royale. Dan ini crowdnya tuh kayak kelihatan masih di tag team champion kemarin. Crowd tag team champion kan crowdnya edan banget, gede apa sih, wah semua kayaknya crowdnya capek gitu udah situ. Terus Battle Royale, terus crowdnya juga masih belum belum enak lah, mungkin karena gara-gara yang tadi cringe awal tadi. Harusnya di situ dipanasin pas Jericho nyanyi ya. Kalau nggak kayak Jericho dulu lah, Jericho zaman waktu 2020 atau 2019 yang pakai akapela, itu menurut gua oke. Tapi ini mah hanya aneh lah. Nah udah gitu jadi crowdnya belum panas. Nah pas pertandingan di restart itu menurut gua nggak begitu lama, langsung menurut gue itu seru gitu. Jadi yang crowdnya mulai panas dan si pertandingan juga mulai oke. Tapi keseluruhan 90% pertandingan menurut gue kayak di Dynamite aja sih, pertandingan Jericho di Dynamite gitu. Udah, kita pertandingan berikutnya si Empang lawan Darby Allin. Ya, pertandingan si Empang sama Darby Allin dimenangkan oleh si Empang. Bisa dengerin lagunya, kedengeran di sini, kedengeran sih kayaknya, kedengeran. Pertandingannya gimana ya? Gua sih lihat pertandingan ini sebenarnya nggak biasa aja sih ya, lumayan lah. Lumayan panas di menit-menit akhir, cuman emang kayak ya kayak si Empang masih, menurut gue sayangnya gini, emang butuh seseorang yang se-hype Darby Allin untuk wrestling apa, jadi opponentnya, lawannya si Empang untuk wrestle setelah 7 tahun gitu, udah lama kan. Emang butuh sekelas nama kayak Darby Allin, cuman kayak si Empang tuh masih belum ya, masih belum kelihatan si Empangnya lah kan. Si Empang kan lumayan ya, kayak masih belum, masih rada takut-takut gitu. Jadi masih ya wajar lah, orang udah 7 tahun gak gulat terus masih meraba-raba kan, gue rasa gitu sih. Jadi sebenarnya kalau dari segi overall pertandingannya oke, tapi ya gue kira bakal lebih oke gitu ya. Mungkin hype-nya terlalu tinggi ya, tapi ya gitu. Kayak terakhir cuma GTS sekali, gue kira bakal dia kick out apa segala macam, ternyata enggak. Cuma ya ini emang buat pang aja sih sebenarnya ini. Si dikasih apa namanya, dikasih panggung buat pang gitu, bang, pang kembali gitu. Tapi yang gua soroti, si Empang itu celananya apa, tayarnya jadi beda kan. Biasa waktu dulu kan biasanya pakai kolor doang ya, sekarang cuma pakai jadi pakai celana panjang gitu. Yang gua mau, yang untungnya kan awalnya si Darby Allin sama si Sting nih, gua gak ngerti sampai sekarang Sting nih apa nih ini. Sekarang lagi berlangsung, si Sting ada di balik lagi. Jadi si Sting apa, si Empang sama Sting face to face. Si Empang tuh sorry, kok si Empang, Sting tuh tadi gunanya apa sih dia jadi manajernya Darby Allin? Oh, si Empang sama Sting kayaknya mau suruh mau nyalaman, tapi kayaknya nggak mau salaman atau gimana nih. Tapi yang jelas ya, dari gue sih, si pertandingan ini menurut nggak, yang gue bilang tadi pertandingannya nggak biasa aja.
Tapi ya kayak face face versus face lah gitu. Face versus face. Terus kayak ya terakhirnya dia itu apa namanya? eh Penghormatan gitu buat Darby Allin karena Darby Allin udah oke banget. Tapi menurut gua balik lagi ke tadi, gua kira ini pertandingan bakal lebih lebih oke. Ya pertandingan-pertandingan Darby Allin, pertandingan si Empang, ya dua orang ini digabungin ternyata bakal menjadi wah. Menurut gue di nextnya mereka bakal feud lagi bakal lebih oke sih karena ini face versus face. Kalau ada face versus heel atau mau Darby Allin heel mau si Empang heel mau bagaimanapun, menurut gue di nextnya mereka harusnya bakal punya pertandingan yang lebih 5 star match gitu daripada ini kan kayak si Empang masih meraba-raba dia wrestling segala macam gitu. Ya udah, next pertandingan berikutnya, pertandingannya Paul White lawan QT Marshall. Kayaknya gue nggak usah nge-review ya, sama kayak Battle Royale tadi biasa aja pertandingannya. Terus juga ada kejadian lucu sebenarnya yang tadi JR bilang kata apanya dia sempat mention Big Show lah. Ya, emang susah sih. Dia berapa dari tahun berapa ya? 99 dia ke AEW 2021 apa 2020 gitu. Iya pasti 20 tahunan lah dipanggil Big Show terus ngelupain itu semua susah sih menurut gua. Jadi ak- akhirnya dia si JR bilang Paul White gitu kan di ituin, kocak lah. Gua nggak tahu nih. Oh, ternyata oh iya, John Moxley ini diituin buat hari Dynamite sama Minoru Suzuki langsung in Dynamite. Dustin Rhodes lawan Malakai Black buat di Dynamite. Mereka langsung. Berarti emang si pertandingan si siapa namanya si Andrade lawan Pac nggak ada ya, di bener-bener di skip. Gue nggak tahu, aneh. Nggak tahu di buy in, nggak tahu ada nggak tahu nggak. Jadi ini udah sampai main event dan katanya ini dikira bakal ada apa sih namanya, bakal ada gantiin, katanya Daniel Bryan gantiin si Pac gitu. Ngomong-ngomong soal itu, gue bahas di video eh, beda aja deh nanti tentang si masa depan AEW. Oke, pertandingan berikutnya Kenny Omega lawan Christian. Pertandingan main eventnya itu menurut gue ya, si Kenny Omega lawan siapa namanya, Christian. Gue suka lupa terus Christian gue lupa. um, dari gini lah, dari semua pertandingan di AEW menurut gue yang paling jelek tuh AEW All sekarang tuh Big Show sama QT Marshall. Karena ya itu mas pertandingan Raw lah, WWE Raw gitu, bukan bukan pertandingan AEW banget. Dan itu juga gue rasa itu juga cuma respect the Big Show doang. Dia pengen nggak pengen kayak Sergeant Slaughter yang ini. Menurut gue anjir, maksudnya ya udah Big Show pensiun lah gitu loh jadi komentator daripada begitu begituan. Menurut gue ya ya udahlah. Tapi kalau kita ngebahas main eventnya menurut gue uh, oke. Dari maksudnya gini, pertandingannya tuh physical banget, bukan yang pertandingan yang count count gitu. Maksudnya kayak kan suka ada kayak pertandingan John Cena sama Roman Reigns kemarin kan bagus itu di crowd sama di apa hampir finish gitu gitu lah. Nah ini itu menurut gue pertandingannya lebih ke physical banget, dua-duanya tuh sama-sama physical gitu. Tapi gue uh, suka gitu yang kayak opening TNT Champion sama si ini. Jadi menurut gue itu pertandingan heavyweight banget gitu. Jadi kan udah lama ya pertandingan tuh macam pertandingan di New Japan gitu. Jadi pertandingan tuh physical banget, nggak jadi kalau temponya kan kalau di WoW itu kan pertandingan bagus tuh cepat kan, yang one two wow, kick out one two kick out gitu-gitu kan. Kalau sekarang tuh kayak sering banget pertandingan-pertandingan kayak gitu. Kayak pertandingan si siapa namanya? Tag Team Champion, AEW Tag Team Champion gitu. Tapi kalau misalnya pertandingan di main event ini sih physical dan menurut gue oke. Dan pacingnya juga emang rada lamban cuman bagus gitu si pertandingan di ending ini. Tapi sebenarnya beritanya tuh bukan di ending, sorry, beritanya itu bukan itu. Jadi gue nggak ngerti kontraknya gimana, tapi Kenny Omega tetap jadi AEW Champion. Gue nggak ngerti emang si Christian dikontrak sama siapa, Impact,
atau emang dia di AEW gitu. Soalnya si Christian, nah ngomongin soal Christian, gue aneh ya, si Christian tuh di WWE tuh yang biasa aja GJ lah. Kalau sementara di AEW atau di Impact dia bisa menyuguhkan pertandingan-pertandingan bagus gitu. Gue nggak ngerti WWE-nya nggak mau nge-push Christian atau emang Christian nggak cocok gitu. Tapi menurut gue Christian oke lah, jadi world champion oke, jadi contender oke. Menurut gue Christian kalau di sini di level dia level atas lah. Nah ini setelah pertandingan dan terus ada lampu gelap apa lampu mati, terus ada Adam Cole debut gitu kan. Gue kira wah yang nggak ada Daniel Bryan. Terus Adam Cole debut, pas si Adam Cole debut itu ternyata gue berharap anjing kalau face tuh bosen banget, ternyata Adam Cole jadi heel. Nah, ini gue suka banget, jadi kayak udah ketebak aja kan kayak anjing Adam Cole Kenny Omega. Tapi ternyata mereka ngemainin gimmick ya, bukan gimmick ya, emang mereka, gue kan pernah bilang ya di minggu lalu atau di mana gitu, Adam Cole ke AEW kan karena emang ya Adam Cole tunangannya di sana, sahabat-sahabatnya di sana ya, Kenny Omega sama Young Bucks kan emang udah deket sama Adam Cole dan dia suka kali apa, dan Adam Cole ya ngapain gue kerja sama orang lain, tapi mendingan gue kerja sama teman-teman sahabat-sahabat gue dan bini gue kan. Gue kira sampai situ doang, dan gue suka, nanti gue bahas di video terpisah nextnya AEW menurut gue gimana. Tapi ternyata show-nya belum beres dikeluarin lagi Daniel Bryan gitu, dan ini udah Bryan Danielson kan kalau di AEW kan, Daniel Bryan punyanya WWE kali, Bryan Danielson. Terus dia kan pakai nama indinya ya, terus si pakai tim songnya yang lama kan, tim songnya tapi di remix, tim song yang di WWE kan di remix, tim song yang di sekarang juga, jadi ada original songnya, WWE cuma nge-remix doang. Nah ini juga pakai, dan mirip banget sama Brock Lesnar. Ini gue lagi nge-pause si Bryan Danielson gitu. Terus ya menurut gue sih emang, dan biasanya sekarang AEW udah kedatangan, tadinya kan mau di Grand Slam ya, cuman katanya virus COVID di Amerika makin makin tinggi lagi, makin segala macem, jadi akhirnya si Daniel Bryan ditarik ke AEW, ke All Out biar cepat debut. Tapi gua rasa ini hanya AEW banyak banget, dan untungnya Braun Strowman nggak ditarik sama AEW juga, akhirnya dia ke Impact kalau nggak salah ya. Nggak tahu udah fix atau belum, cuman dia udah ini tapi di si Braun Strowman jadi siapa namanya, itulah monster-monsteran, monster among men segala macem. Nah jadi wah gue nggak ngerti nih. Di satu sisi sih seneng ya, wah anjing Daniel Bryan. Dan di satu sisi emang AEW menomorsatukan yang namanya pro wrestling gitu. Di mana gue sadar dari All Out ini baru gue sadari di All Out ini bener-bener all out pro wrestlingnya gitu. Jadi setiap break antara wrestling ke wrestling itu nggak ada kan kalau di WWE itu ya. Ini gue baru gue sadari. Jadi biasanya ada ya, in ring interview, terus selebriti dilihat segala macam gitu. Emang mengedepankan entertainment, dan AEW mengedepankan si pro wrestling. Tapi yang jelas eh ya kalau bisa untuk pro wrestling sih emang AEW oke. Tapi dengan talentnya yang banyak dan show-nya tuh yang sedikit, gua nggak ngerti juga nih AEW kedepannya bakal gimana. Tapi mungkin di video berikutnya gue bisa jelasin lah, video tentang masa depan AEW setelah All Out menurut versi gue. Yaudah gitu aja dari gue. All AEW All Out 2021. Kalau lu suka, dan ini saran gue, kalau lu emang suka sama yang namanya pro wrestling, menurut gue AEW enggak gini. Kalau lu suka namanya pro wrestling dan entertainment, menurut gue AEW salah satu, memang bener jadi satu alternatif di bener-bener AEW di tengah-tengahnya antara major WWE dan independennya ya independen you name it lah, Ring of Honor, PWG, game changer dan segala, New Japan segala macam. Tapi kalau di lu penikmat entertainment, menurut gue AEW memang rada kurang dari segi entertainment. Tapi kalau penikmat
bener-bener pure pro wrestling, AEW juga kurang. Karena kalau pure pro wrestling menurut gue New Japan pure pro wrestling. Jadi lu kalau di tengah-tengah dan lu apa ya, hardcore fans, enggak hardcore fans juga sih, jadi lu mencari alternatif, nggak terlalu wrestlingnya, nggak terlalu entertainmentnya, AEW jadi apa sih, AEW All In jadi satu pilihan. Jadi gitu aja dari gua untuk bincang wrestling bincang wrestling ini kayaknya dua part ya, panjang banget gua. Ini part 2 kayaknya. Thank you udah dengerin. Nanti lu bisa lihat masa depan AEW setelah AEW All Out ini di YouTube kali ya, gue YouTube atau di podcast. Oke, thank you.